105,1 Mugarul Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarul Lover semuanya, dimanapun Anda berada dan sedang apapun ya. Hari ini hari yang spesial karena Pak Nur masih setia menemani Anda semuanya. Dan tentunya Pak Nur tidak sendiri. Ini sudah ada ibu guru yang sangat cantik. Ada Bu Nani ya, karena ini spesial siaran Hari Guru ya. Saya ucapkan selamat Hari Guru dulu Bu Nani. Ini Bu Nani ini wah luar biasa, ini pengabdiannya luar biasa. Gimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah. Langsung. Alhamdulillah sampai hari ini sehat-sehat saja. Kalau Pak Nur bagaimana? Iya, alhamdulillah Bu. Ini walaupun sarapannya hanya air putih panas ya, tetapi masih tetap semangat karena ya ini mau menemani Mugarul Lover semuanya. Bu Nani ya. Ini mengajar mulai dari tahun berapa Bu? Saya ngajar mulai tahun 1994. Jadi saya lulus sarjana itu bulan November tahun 1993. Mungkin Pak Nur masih SD mungkin ya. 93 ini saya SMP kelas 2 Bu. SMP kelas 2. Saya sudah lulus sarjana. Sudah tua ya. Waduh, tetapi gini loh Bu, saya itu kalau melihat Bu Nani ini semangatnya luar biasa. Padahal kan ini rumahnya kan enggak dekat juga ya. Jauh sekali. Berapa kilo sih Bu rumahnya dari sekolah? 24 kilo. 24 kilo. Kira-kira segitu. Kalau pulang PP itu ya sekitar 40 berapa gitu loh Pak Nur, di atasnya hampir itu. Hampir jauh. Hampir 50 ya? Iya. Hampir 50 kilo PP per hari. Per harinya. Nah, kalau misalnya ini di total 1 minggu, ini bisa perjalanan ke Wonogiri PP nih. Mungkin sampai Jogja juga gitu. Iya, mungkin sampai Jogja juga. Bu Nani, kalau jadi guru ini cita-cita atau gimana? Apa tersesat ke jalan yang benar atau gimana? Gitu. Sebenarnya bukan tersesat ya, mungkin arahan dari orang tua Pak Nur. Saya dulu itu sempat mendaftarkan di pertanian. Jadi saya di pertanian. Wah, masa muda saya itu banyak yang tidak direstui orang tua. Namun alhamdulillah mungkin arahan dari orang tua saya masuk di guru, dan sampai sekarang mungkin orang tua itu mengarahkan anaknya yang lebih baik. Jadi saya sempat Pak Nur dulu diterima di Sempati Airlines. Jadi pramugari itu tahun 1993 saya di situ diterima dan uji coba, ada training 3 bulan tidak diikuti. Kemudian saya sempat tahun 1990 saya daftar Polwan Pak Nur dan diterima untuk kesehatannya. Kemudian orang tua juga tidak menyetujui, jadi liku-liku jadi guru ini. Akhirnya saya mendaftarkan di Fakultas Pertanian dan saya diterima. Kemudian ayah juga tidak menyetujui. Akhirnya saya masuk di IKIP Malang itu, tapi di swastanya Pak Nur, di jalan apa itu sekarang. Nah, itu saya kemudian akhirnya liku-liku juga karena ayah pensiun dari Angkatan Darat Singosari itu. Akhirnya saya dibawa pulang, masuklah saya di IKIP PGRI. Iya, dan kalau ngomong-ngomong tentang ini alma maternya Bu Nani, ini sama dengan saya. Saya ini adik kelasnya Bu Nani. Liku-liku nggih. Iya, akhirnya guru juga. Nah, gimana Bu? Perasaannya jadi guru ini seperti apa Bu? Jadi guru itu suka duka Pak Nur. Jadi banyak sukanya lah, karena yang kita hadapi itu adalah benda hidup. Di saat kita sudah mencapai titik jenuh, kadang-kadang kita menghadapi anak yang humoris, kita juga senang. Namun saya punya pengalaman yang sangat sampai saya tua ini saya ingat Pak Nur. Di saat itu saya baru masuk jadi guru, kira-kira dapat 1 tahun. Saya menerangkan tentang kutub utara dan kutub selatan, dan saya menerangkan sangat yakin sekali. Kemudian namanya tabah, nah itu
Anak itu namanya Tabah, Pak Nur. Kemudian dia bertanya, Bu Nani menerangkan dengan antusias dan sangat yakin sekali. Apakah Bu Nani sudah pernah ke Kutub Utara? Lah itu Pak Nur sampai sekarang jadi ingatan saya. Sebelum saya menerangkan tentang apa yang saya terangkan itu saya utarakan dulu, saya sih hanya membaca, pengalaman membaca gitu Pak Nur. Harus, apalagi anak sekarang itu anak yang pengetahuan umumnya wah, karena adanya sosmed jadi lebih daripada kita itu malah lebih tinggi anak-anak. Iya, intinya menikmati menikmati jadi guru. Sangat menikmati sekali. Dan kalau dari tahun 94 sampai tahun 2022 ini berapa tahun, Bu? 28 tahun. 28 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh ya. Ya, anak gitu sudah sudah menikah mungkin ya. Iya, dan Bu Nani ini mungkin muridnya sudah jadi teman guru sekarang, muridnya dulu. Terus anaknya muridnya itu juga jadi muridnya Bu Nani. Anaknya cucunya yang muridnya ini jadi muridnya Bu Nani lagi. Ada itu. Iya, mungkin sudah buyut, Bu. Sudah buyut ini. Yang masuk ke SMP Mugaru jadi muridnya Bu Nani sudah buyut. Ada anak kelas 7C kalau nggak salah kemarin. Ternyata itu anaknya dari siswa saya. Dia tanya, "Lu ayah saya itu siswanya Bu Nani." Oh, berarti kamu cucu saya. Dan kalau seperti itu kita merasa tua, Bu. Sudah tua Pak Nur, kita sudah tua. Kita sudah terasa sekali. 28 tahun, nah 28 tahun. Tapi semangat tetap. Tapi semangat. Nah, ini kasih Bu Ani, semangat. Bu Ani luar biasa ini. Semangat juga ini Bu Ani ini. Iya, gini Bu, kalau mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini, kalau menurut Bu Nani apa yang unik, apa yang paling berkesan, Bu? Banyak sekali Pak Nur anak-anak yang paling berkesan, terutama terhadap anak-anak yang masih baru masuk Mugaru. Itu kadang-kadang dia masih membawa istilahnya budaya dari SD. Itu kadang-kadang kita harus menunjukkan bahwa ini Mugaru. Nah, ini Mugaru bukan sekolah SD-mu. Jadi itu tantangan saya. Kita harus menunjukkan bahwa kamu ini bukan di SD lagi. Itu yang kelas 7. Namun yang saya menjadi kesan saya di kelas di Mugaru ini, anak yang sudah keluar dari Mugaru ternyata dia itu masih menyukai, jadi dia masih mengingat budaya-budaya di Mugaru. Bu, enggak seperti di Mugaru, Bu. Apa nak yang menjadi kenanganmu di Mugaru? Waktu sholat, Bu. Kenapa? Dia diterima di SMA Negeri 1 Gedangan. Di sana itu, Bu, di SMA itu, Bu, kalau sholat itu ada imam negeri, imam swasta, imam swasta, imam swasta. Maksudnya apa, nak? Jadi tidak seperti di Mugaru. Kalau di Mugaru 15, 16 semua berangkat. Itu yang menjadi kenangan Pak Nur. Jadi saya kadang-kadang ini, oh berarti ini menancap di anak-anak gitu. Iya, dan saya juga menjumpai Bu, anak-anak itu ada yang bilang pokoknya Mugaru ini is the best karena apa-apa itu dihitung gitu ya, dari 15, 14 sampai 0, dan itu kompak sekali, nggak ada yang sendiri-sendiri, itu nggak ada gitu. Dan itu wah luar biasa. Kemudian Bu Nani untuk menjaga supaya Bu Nani ini tetap semangat gitu loh, tetap semangat. Ini kalau saya lihat Bu Nani ini semangatnya luar biasa. Apa sih Bu resepnya, Bu? Sebenarnya tidak ada resep Pak Nur, karena yang kita hadapi ini adalah benda hidup. Jadi anak-anak itu adalah motivasi saya. Kalau kita ini tetap semangat, insya Allah anak-anak akan ikut semangat. Tetapi kalau kita punya istilahnya pola pikir dari rumah itu kita sudah malas, insya Allah anak-anak juga mengikuti kita malas. Jadi itu semangat saya. Setiap hari saya tetap semangat, berangkat pagi, pulang sore, tetap semangat. Itu yang membuat kita insya Allah mungkin awet muda gitu Pak Nur. GR kita. Iya, memang kita ini masih muda Bu, karena gumbulannya wong-wong nom kabeh. Iya, SMP soalnya siswa SMP. Iya. Bu Nani, 28 tahun mengajar, berarti sudah hafal dong materinya Bu. Dari kelas 7 sampai kelas 9 udah hafal Bu ya. Alhamdulillah, kalau saya ngajar kelas 9, saya tidak pakai buku, kadang-kadang hafal.
karena kelas 9 itu kan masih kurikulum dari 84 CBSA, kemudian berubah lagi sampai K13 itu tidak ada editan. Jadi yang saya hadapi ya Kutub Utara, Kutub Selatan, semua 5 benua tersebut, kemudian perubahan sosial dan seterusnya itu. Jadi ya bukan sombong Pak Nur ya, jadi ngelontok lah. Iya, ngelontok. Dan memang gini Bu, kalau guru ke kelas ini tidak bawa buku, tapi hafal halamannya, hafal materinya, itu kayaknya sesuatu banget Bu. Kalau saya melihat itu, kalau dulu saya pernah menjumpai guru yang seperti itu, ini kok guru kok hafal banget gitu loh, sampai halamannya, sampai bab-babnya itu hafal. Kalau halaman tuh nggak hafal Pak Nur, mungkin materinya. Misalkan kita materinya sekarang apa? Perubahan sosial. Berarti yang nanti yang dibahas dalam perubahan sosial itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang materinya apa? Benua Amerika. Oke, benua Amerika seperti ini, seperti ini. Kita ambil contoh negara di benua Amerika apa? Gitu aja Pak Nur. Kalau halamannya sih nggak hafal gitu. Jadi anak-anak saya tanya dulu, materinya apa sekarang itu. Iya. Saya ini pernah mencoba Bu, saya hafalkan dulu halamannya Bu. Ketika mau masuk kelas itu saya hafalkan runtut. Luar biasa kalau halaman ini. Iya, sampai ininya saya hafalkan Bu. Ya waktu itu juga. Terus setelah itu saya masuk ke kelas ini, ternyata anak-anak itu terbengong-bengong. Wah, ini kok luar biasa guru yang satu ini. Luar biasa kalau sampai halamannya. Iya, luar biasa gendeng. Lebu kelas ada buku. Oke. Oke Bu, kalau tadi disinggung tentang perubahan sosial Bu. Nah, kalau di Indonesia Bu, di Indonesia terutama bagi para pelajar ini Bu, apa Bu perubahan sosialnya dari tahun 84 sampai tahun 2022 ini, gimana Bu perubahannya Bu? Kalau anak siswa SMP Pak Nur, perubahan sosial yang saya katakan tadi adalah dari mulai SD itu juga sudah mengalami perubahan sosial. Maksudnya perubahan sosial dalam arti tata cara berperilaku, pakaian dan lain sebagainya. Anak-anak masih banyak Pak Nur, waktu masuk di Mugaru itu mesti seperti ini. Nah, akhirnya umbelen itu semester genap sudah mulai berbau harum, bau hand body, bau parfum, pakai sabun dan lain sebagainya. Kelas 8 sudah mulai bersolek, sudah mulai pakai aksesoris lah. Itu anak wanita. Anak laki-lakinya juga piaannya sudah tangan, apa namanya, piaan ya. Iya. Jalan umum. Iya. Kalau kelas 9 itu sudah menuju ke SMA. Jadi cara mengajar saya juga saya persiapkan banyak-banyak metode ceramah, karena di situ anak-anak sudah gayanya sudah tidak seperti anak-anak lagi, tapi sudah menuju ke arah dewasa. Itu perubahan sosial dari anak-anak SMP. Kemudian kelas 7 masih mau Pak Nur kalau pakai sepeda ongkel ya. Kelas 8 sudah Pak Nur sepeda motor yang istilahnya masih jelek-jelek. Tapi kalau sudah kelas 9 itu sudah mulai bergengsi. Itu perubahan sosial yang ada di siswa kita SMP. Oke. Dan ini Bu, kita flashback lagi ke belakang Bu. Kalau zaman dulu itu mungkin gaya naksir sirsiran Bu ya. Oke, pacaran. Sirsiran pacaran. Itu kan beda dengan zaman sekarang. Kalau zamannya Bu Nani itu yang namanya cowok naksir cewek, mungkin satu kelas atau satu sekolah, itu gimana sih Bu? Kalau zaman saya kan nggak ada sosmed Pak Nur, nggak ada telepon juga. Telepon itu ada tapi punya kantor, jadi pakai surat. Kalau pertama kali itu main mata dulu Pak Nur. Anak yang sudah dimain mata itu sudah gemeteran itu Pak Nur. Kemudian tulis surat. Nah, tulis surat itu ditaruh di bukunya. Nah, kemudian pakai jasa pos. Walaupun dekat Pak Nur, tapi pakai jasa pos itu. Nah, di dalam kertas surat itu Pak Nur ada artinya. Kalau warnanya biru, itu berarti sudah jadi Pak Nur. Biru sudah jadi. Iya. Kalau warna kuning itu baru mau menyatakan cinta.
Kalau warna merah itu putus. Gitu Pak Nur. Amplopnya juga gitu. Itu waktu zaman saya. Nggak tahu kalau sekarang itu pakai sosmed Pak Nur nggih. Sekarang sudah ada TikTok, sudah ada WA, kemudian IG dan lain sebagainya. Beda zamannya. Oke, dulu ini Bu, dulu kan surat-suratan Bu. Pernah enggak Bu ketemuan? Terus gimana sih perasaannya ketemuan kalau gaya pacaran waktu dulu itu seperti apa? Saya itu Pak Nur, orang tua saya itu karena mungkin angkatan gitu, jadi agak keras karena dia jarang di rumah. Saya kalau baca surat itu di WC Pak Nur. Iya. Karena saya takut SMP itu di WC. Sebenarnya saya juga SMP sudah pacaran Pak Nur sama. Cuma cinta monyet, monyet, kadang cinta, kadang enggak, kadang cinta itu. Kemudian SMA juga saya masih takut. Kalau ada anak laki-laki ke rumah itu, waduh bingung saya. Mau bilang apa ke orang tua itu? Karena mungkin beda zamannya ya. Dulu itu laki-laki perempuan itu kayak ada jarak. Sekarang tuh kayak tidak gitu Pak. Iya, saya itu membayangkan Bu, kalau zamannya Bu Nani ini kan lebih dulu daripada saya. Waktu zaman saya itu ketika menyatakan suka sama cewek, itu balasannya itu seminggu kadang-kadang Bu, seminggu kadang-kadang dibuka teko-teko gitu loh. Harus dipikir dulu. Ya dipikir-pikir dulu dan kalau ketemu Bu, lucunya kalau ketemu itu malah lari semuanya. Yang cowok lari, yang perempuan lari karena kalau saya tanya boleh Pak Nur nggih? Iya. Zamannya Pak Nur ada nggak menyatakan cinta lewat radio? Lewat radio. Nah, ini mungkin juga perbedaannya Ibu ya. Kalau Bu Nani kan tinggalnya kan di kota. Kalau saya itu di desa banget. Jadi nggak ada sosial media. Jadi nggak ada Bu. Nggak ada. Yang satu-satunya yang alat komunikasi untuk menyatakan itu ya surat itu tadi atau selembaran. Gitu. Saya masih ingat Bu, ini kata-katanya Bu. Kalau memberikan surat cinta itu, karena saya sering juga disuruh menuliskan teman-teman untuk surat cinta ini. Apa Pak Nur kata-katanya? Jadi gini, Bandung dulu baru Jakarta. Senyum dulu baru dibaca. Sama nggih. Saya juga gitu. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Itu. Kok sama Bu ya? Sama aja. Itu anunya, itu rumusnya itu. Kalau lewat radio? Kalau lewat radio enggak sama sekali Bu. Belum pernah. Kalau saya lewat radio itu sering Pak Nur. Jadi setelah dia di Radio Susana dulu itu Radio Susana di Jalan Taman Apsari itu. Kalau hari Sabtu itu Pak Nur banyak anak-anak sekolah-sekolah itu ke sana untuk menyatakan siaran gitu nggih. Mau apa nyanyi atau kirim pantun? Nah, untuk dulu nggak ada tersayang, nggak ada gitu. Untuk temanku yang paling cantik, bukan paling cantik, paling dekat lah. Karena dulu nggak ada Pak Nur cantik itu nggak ada. Karena belum mengenal maka itu ya. Salam sayang, baru salam ini gitu dulu di Radio Susana. Kemudian malam hari pernah Pak Nur. Malam hari itu di Radio Perak Jaya itu kalau nggak radio apa ya pokoknya itu bukan dulu belum ada FM semua AM dulu. Itu malam hari itu dia menulis surat dan dibacakan oleh Kak siapa saya lupa namanya itu, teruntuk sahabatku yang lagi menyongsong di tempat peristirahatan. Waduh, saya langsung gini, siapa ini? Kemudian disebutkan namanya, kebetulan nama kita misalnya. Iya. Itu pasti ngefly Bu. Tapi itu langsung kayak hati ini bagaimana gitu, senang gitu. Karena kita ada orang yang menyanjung kita lewat radio dan dengan bacaan-bacaan yang puitis. Itu dulu sudah GR kita Pak Nur ya. Iya, dan semua orang bisa mendengarkan gitu loh Bu. Wah, ini kebanggaan tersendiri gitu Bu. Kebanggaan. Iya, terus ini Bu, kembali ke surat tadi Bu. Kan sampulnya ini kan berwarna. Kemudian tulisannya itu kan Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Di belakangnya Bu, sampul belakangnya ini juga ada tulisannya Bu. Apa? Tulisannya itu 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak cepat harus dibalas. Wes. Iya, itu kan dari kertas sampai amplopnya itu kan punya arti warnanya, makanya ada warnanya. Misalkan kalau kita baru menyatakan warnanya kuning katanya, kalau sudah biru muda itu cinta.
Kemudian kalau merah berarti kita putus. Itu dulu Pak Nur gitu. Iya. Dan ini Bu, amplopnya ini kalau zamannya Bu Nani ada wangi-wanginya enggak Bu? Ya, ada dikasih wangi apa? Ada wangi-wangi. Ya itu Pak Nur, kayak memang sudah ada rasa harumnya sendiri gitu loh. Kadang-kadang kalau habis harumnya itu wanginya itu kadang-kadang ya pakai minyak wangi. Dan itu pun meletakkannya Pak Nur di bawah bantal karena takut saya itu membaca surat pada saat itu. Iya, jadi waktu dulu guys, zamannya Bu Nani, zamannya Pak Nur ini agak-agak ada kemiripan gitu ya. Jadul. Jadi kalau menerima surat dari orang yang naksir kita itu memang tidak bisa langsung dibuka di depan umum terus dibaca rame-rame, enggak, sembunyi-sembunyi. Kalau Bu Nani di WC kan gitu kan. Kalau saya Bu di Tegalan Bu. Berarti Pak Nur ya pernah menerima surat cinta juga gitu Pak Nur? Pernah Bu. Dari wanita, dari seorang wanita yang menyatakan atau yang membalas cintanya? Iya, itu yang menyatakan, Bu. Karena mungkin melihat ketampanan saya pada waktu gitu, itu. Nah, zaman sudah berubah guys, dan sekarang ini zamannya sudah tidak zaman surat lagi ya. Tidak harus menunggu 1 minggu, 1 bulan, tetapi langsung bisa dibalas. Aku cinta kamu, begitu kan? Terus langsung dibalas. Aku enggak, kan begitu. Langsung dibalas, sakal gitu ya. Bosone wong Surabaya, wong Sidoarjo itu sakal dibalas. Itu. Dan itu merupakan perubahan sosial juga, Bu. Perubahan sosial. Dan kita harus bijak, guys. Tetapi yang namanya ini loh, kalau sir-siran itu memang wajar karena kita ini terlahir diciptakan itu kan berpasang-pasangan ya. Lawan dari pria itu kan wanita. Ya memang wajar-wajar aja. Tetapi guys, yang tidak boleh itu pacaran sampai kebablasan. Bener gak sih Bu? Betul. Pacaran itu adalah motivasi. Kalau bagi anak SMP, jadi anak-anak ya, pacaran tuh motivasi. Kalian boleh berpacaran karena dengan pacaran kita bisa berkompetisi. Satunya pinter, saya harus seperti ini, malu kan? Gitu Pak Nur harusnya. Jadi jangan pacaran terus melupakan yang lainnya. Iya, pacaran sampai kebablasan, sampai kalau sekarang ini kayaknya kebablasan Bu. Pacaran itu sama dengan bujuk-bujukan gitu loh Bu. Ngelarang ini, ngelarang itu. Itu ngapain masih pacaran kok sudah melarang ya? Nah, kalau zaman kita dulu Bu Nani, ini pacaran itu ya memang terbatas sekali dan memang motifnya itu beda dengan anak-anak sekarang. Kalau dulu kan untuk semangat kan begitu. Iya, kalau dulu zaman saya pacaran tuh enggak ada Pak Nur. Gonceng sepeda motor berdua itu enggak berani Pak Nur. Paling ya surat-suratan gitu. Makan bakso berdua, uang apa Pak Nur buat beli bakso ya? Iya. Sama-sama nggak punya uangnya. Sama-sama bokeknya. Sama-sama krismonnya. Iya. Oke Bu Nani, jadi ini siaran yang sangat spesial. Apapun yang kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa memotivasi, bisa menginspirasi ya. Dan nanti kedepannya semoga guru-guru di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini tetap semangat dalam mendidik anak-anak di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Terima kasih Bu Nani dan Muka Lover semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu besok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama dan acaranya pun juga sama. Ngobrol santai. Maka tetap stay tune di 105,1 Muka Lover Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan Bu Nani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.